Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 9. Sebelum les hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Amin. Hari ini kita les bahasa Indonesia. Nomor 1. Makna kata infrastruktur dalam paragraf tersebut adalah jaringan palaparing akan terasa bermanfaat setelah infrastruktur. Infrastruktur artinya itu prasarana. Nomor 2. Cara membuat keripik peria. Buatlah bahan pencelup yang terdiri atas tepung terigu, tepung beras, garam, dan air terlebih dahulu hingga tercampur rata. 2. Potong buah peria yang telah dibuang tengahnya lalu iris tipis-tipis. Rendam irisan peria ke dalam air garam agar rasa pahitnya hilang. 4. Cuci irisan peria yang telah direndam air garam menggunakan air mengalir, lalu tiriskan. 5. Setelah tidak mengandung air, celupkan irisan peria ke dalam bahan pencelup. 6. Goreng irisan peria yang telah tercampur dengan bahan pencelup. Makna kata kalimat 4 pada petunjuk membuat keripik peria tersebut adalah D. Irisan peria harus ditiriskan setelah direndam dengan air garam. Nomor 3. Ahmad Subarjo dikenal sebagai salah satu tokoh pahlawan Indonesia. Perjuangan Ahmad Subarjo terhadap Republik Indonesia sangat penting. Peran Ahmad Subarjo baik sebelum kemerdekaan Indonesia maupun pasca kemerdekaan Indonesia tidak bisa dianggap sebelah mata. Ia merupakan diplomat dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo juga merupakan Menteri Luar Negeri pertama Indonesia ketika baru saja merdeka dari kolonial Belanda. Keistimewaan tokoh dalam teks biografi tersebut adalah A. Ahmad Subarjo merupakan Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. B. Ahmad Subarjo dikenal sebagai salah satu tokoh pahlawan Indonesia. C. Ahmad Subarjo merupakan diplomat dan pejuang kemerdekaan Indonesia. D. Ahmad Subarjo berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keistimewaan tokoh hanya ada pada tokoh tersebut. Jadi jawabannya A. Ahmad Subarjo merupakan Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Lanjut. Nomor 4. Marie Curie merupakan perempuan pertama peraih Nobel. Bersama dengan suaminya dia menemukan unsur polonium dan radium. Saat masih kecil, Marie dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang luar biasa sehingga dia unggul di sekolah. Namun, tragedi menimpa keluarganya ketika dia baru berusia 10 tahun. Ketika ibunya meninggal dunia akibat tuberkulosis, ibunya meninggal dunia. Sementara itu, ayahnya kehilangan banyak uang karena investasi buruk. Peristiwa tersebut membuat dia harus bekerja sebagai guru dan mengasuh. Dia memanfaatkan waktu luangnya dengan membaca fisika, kimia, dan matematika. Sikap yang dapat diteladan dari tokoh dalam kutipan teks biografi tersebut adalah C. Marie Curie pantang menyerah saat mengalami musibah. Nomor 5. Kehidupan Kiai Ahmad Sanusi itu dibuat mengalir bab per bab dalam buku setebal 237 halaman itu. Ceritanya pun lengkap, mulai menikah hingga cerita perjuangannya melawan penjajah. Dalam satu bab dikisahkan pula tentang kehidupan Kiai Ahmad Sanusi saat berada di Tanah Suci. Kutipan teks ulasan tersebut menyajikan bagian D. Keunggulan buku. Lanjut. Nomor 6. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies sekaligus menstabiliskan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai. Pohon-pohon bakau menjebak endapan dan polutan yang seharusnya mengalir ke laut. Rumput laut memberikan
penghalang lebih lanjut untuk lumpur yang bisa membekat karang. Sebagai imbalannya, terumbu karang melindungi padang lamun dan hutan bakau, berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Gagasan utama paragraf tersebut adalah gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utamanya, mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilisasikan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai. Jadi gagasan utamanya adalah fungsi hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Lanjut. Secara alamiah, kunyit mengandung bahan aktif yang berfungsi sebagai analgesik atau meredakan nyeri, antipiretik atau menurunkan suhu tubuh saat demam, dan anti radang. Begitu juga dengan asam jawa yang mengandung bahan aktif sebagai anti radang, antipiretik, dan penenang. Campuran kedua bahan alami ini telah terbukti aman dan tidak menyebabkan keracunan bila dikonsumsi bersamaan. Manfaat kesehatan kedua bahan tersebut dapat ditemukan dalam minuman kunyit asam. Kalimat utama paragraf tersebut ditemukan kalimat angka 4. Gigi susu memiliki peran yang sangat penting saat pertumbuhan gigi permanen anak. Peran gigi susu adalah sebagai penahan ruang agar gigi permanen bisa mendapatkan tempat untuk tumbuh. Jika gigi susu copot sebelum waktunya, ruang atau celah antara gigi akan menyempit karena gigi cenderung bergerak ke ruang yang kosong. Akibatnya, gigi permanen akan tumbuh secara tidak normal. Susunan gigi tetap juga akan menjadi tumpang tindih dan terlihat berantakan. Kesimpulan yang tepat berdasarkan kutipan tersebut adalah A. Gigi susu harusnya dirawat sebaik mungkin agar tidak copot sebelum waktunya. Lanjut nomor 9. Salah satu sumber terbesar peningkatan emisi karbon di muka bumi berasal dari sektor energi. Sejak ratusan tahun lalu, manusia terus-menerus melepaskan emisi karbon atau CO2 ke atmosfer dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Peningkatan emisi karbon berdampak buruk karena merangkap panas sinar matahari. Akibatnya, suhu bumi naik sehingga terjadi pemanasan global dan iklim pun berubah. Kini banyak negara di dunia telah berkomitmen mengurangi donasi pembangkit listrik berbahan dasar fosil pada 2050. Pembangkit listrik tenaga uap tersebut digantikan dengan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia pun menggalakkan penggunaan energi baru terbarukan atau EBT melalui pembangunan pembangkit bertenaga air, panas bumi, surya, angin, hingga biodiesel. Tanggapan positif berdasarkan kutipan teks tersebut adalah tanggapan positif biasanya, sebaiknya, seharusnya. Jadi tanggapan positifnya itu jawabannya B. Sebaiknya pemerintah mulai membangun pembangkit listrik energi terbarukan. Lanjut nomor 10. Kalimat ketidaksesuaian ditunjukkan oleh kalimat berangka 5. Namun diet ini beresiko menimbulkan masalah kesehatan. Oke, kelas 9 karena sudah azan asar, sebaiknya sholat terlebih dahulu. Oke, kelas 9 semuanya udah pada selesai sholat, kita lanjut lagi nomor 11. Beberapa hari terakhir sejumlah wilayah di Indonesia mengalami suhu udara yang sangat panas pada siang hari. Menurut hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, suhu udara maksimum bisa mencapai lebih dari 39 derajat Celcius sejak 19 Oktober 2019. Di beberapa daerah seperti Semarang bahkan mencapai suhu 41 derajat Celcius pada siang hari. Ada dua alasan cuaca di Indonesia begitu panas.
Alasan pertama yakni sebagian besar wilayah Indonesia masih dalam kondisi kemarau, khususnya wilayah yang ada di selatan ekuator atau garis khatulistiwa. Alasan kedua yakni saat ini posisi semu matahari berada tepat di atas Indonesia atau di sekitar garis khatulistiwa. Alasan kedua ini menyebabkan intensitas penyinaran matahari menjadi lebih tinggi. Ringkasan yang sesuai dengan teks tersebut adalah D. Sejumlah wilayah di Indonesia mengalami suhu udara panas pada siang hari karena kondisi kemarau dan posisi semu matahari yang berada di tepat di atas Indonesia. Lanjut nomor 12. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut adalah C. Teks 1 menggunakan kosakata tidak baku, teks 2 menggunakan kosakata baku. Alasannya itu teks 1 ada kata aktivitas, harusnya aktivitasnya F-nya diganti dengan V. Lanjut nomor 13. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah teks 1 diawali unsur apa, kapan, siapa, bagaimana. Teks 2 diawali unsur bagaimana, siapa, apa, dan di mana. Lanjut nomor 14. Buku Mengatasi Gawat Darurat pada Anak ditulis oleh seorang dokter bernama Kurniawan Taufik Qaddafi. Buku ini berisi panduan tips praktis dalam memberi pertolongan pertama pada kondisi darurat anak. Buku ini juga memuat informasi terkait penyebab, gejala, dan ciri penyakit pada anak. Buku ini dipaparkan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Ada banyak ilustrasi yang memudahkan kita dalam pemberian tindakan pertama. Bab dalam buku ini tidak disusun secara runtut berdasarkan pola umum khusus sehingga membuat pembaca kebingungan memahami isinya. Kekurangan buku sesuai isi teks tersebut adalah C. Bab dalam buku tidak disusun secara runtut berdasarkan pola umum khusus. Paragraf yang lanjut nomor 15. Paragraf yang menyatakan keunggulan buku adalah A. Buku resep panjang umur sehat dan sembuh ditulis oleh Tan Sutien dan Hindah Muaris. Buku ini dilengkapi 17 resep menu tradisional, 15 resep andal internasional, dan 40 resep lauk sehat serta referensi dan inspirasi menu harian selama seminggu. Buku ini dilengkapi dengan berbagai foto dan gambar makanan yang menarik. Oke, kelas 9 sampai sini dulu pembahasan bahasa Indonesianya. Alhamdulillah.